Ya, jadi gambar ini ya cuma nunjukin yang tadi, yang apa namanya, 3 macam bentuk tulang ya, pipa, kemudian ada yang pipih, ini contohnya pipih yang di dada, kemudian yang ketiga ada tulang pendek, yang dia ambil contoh tulang apa nih kira-kira Sarla nih? Ini mana? Yang tulang pendeknya? Aduh, Tulang pendek tuh di pergelangan tangan iya, sama iya, pergelangan kaki. iya betul. Oke. Ya sebenarnya ada 4 tipe kalau pengen detail, cuman ya skip aja lah itu. Kita nggak belajar Mm-mm. itu di tingkatan SMA. Ini kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia kedokteran atau medis, mereka belajar detail sampai 4 macam. Jadi 3 aja. Kemudian yang sebelum kita masuk ke macam-macam tulang ya, saya pengen kamu lihat tuh gambaran besarnya apa namanya? Struktur tulang secara ini, secara basicnya aja ya. Jadi secara umum ada 2 istilah tambahan untuk tulang keras. Ini tentang tulang keras ya. Ada istilah tulang spons, ada istilah tulang kompak Iya. ya. Ternyata istilah tulang kompak dan tulang spons artinya dia tidak padat, ada rongga-rongga di antaranya. Ya, tulang kompak artinya padat, nggak ada celahnya gitu. Nggak ada rongga-rongga, nggak ada lubang-lubangnya gitu. Ternyata baik tulang spons maupun tulang kompak itu ada pada ketiga jenis tulang. Baik itu tadi tulang pipa, tulang pipih maupun tulang pendek gitu. Jadi yang saya contohin di sini cuma 2 ini. Yang pertama gambar yang satu ini gambarnya tulang pipih. Tulang pipih itu yang tipis, contohnya tulang tengkorak kepala nih. Ya. Yang sebelah kanan ini tulang apa nih? Sarah tadi istilahnya? Tulang eh apa ya? Tulang P. P juga yang tadi ya, sama sih. Pip- Tulang Pipa, pipa. pipa Iya, tulang pipa atau tulang panjang gitu ya. Maka panjang. kita ambil contoh tulang pipih nih. Kalau kamu lihat gambarnya ini tulang tengkorak kepala nih, ya. Tengkorak kepala ini dipotong melintang ya. Ternyata dia punya bagian yang kompak ya, disebut tulang padat atau tulang kompak ini ya. Ada di bagian luar maupun di bagian dalam ini. Gitu kan. Di antara 2 tulang kompak itu ada tulang sponsnya. Gitu. Ada tulang apa namanya? Ada bagian tulang yang punya rongga-rongga tuh. Nah, di dalam tulang spons inilah Sarla, ini ada namanya sumsum tulang Iya. yang menghasilkan sel darah termasuk sel darah merah gitu. Jadi tulang tengkorak kepala kita itu ternyata menghasilkan sel darah merah loh Sarla. Enggak cuman Nggak cuma jadi kalau ngomongin sumsum tulang, jangan di kepalanya sumsum tulang belakang. Banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Jadi kalau ngomongin apa, di mana dihasilkan sel darah merah atau di mana dihasilkan sel darah, biasanya kan jawaban kita sumsum tulang dan di kepala kita sumsum tulang belakang, bukan. Gitu. Jadi Oh iya iya. ya, jadi sumsum tulang itu tidak hanya sumsum tulang belakang gitu. Jadi sumsum tulang itu nanti kita lihat itu ada 2 tempat. Yang ini yang tadi yang saya tunjuk ini yang di tulang yang spons ini namanya sumsum tulang merah gitu ya. Sumsum detailnya dia sumsum tulang merah gitu. Disinilah terjadi sintesis sel darah. Sorry. Sintesis tulang itu Ya, apa maksudnya? pembuatan. Sintesis maksudnya tempat Oh, dibuatnya. iya iya. Tempat ya, tempat dia dibuat. Nah, gitu ya. Nah, ini tulang pipi artinya kenapa? Dia punya bagian yang berongga disebut tulang spons dan dia juga punya bagian yang padat, tulang kompaknya gitu.
Dan di tulang sponsnya itulah dibuat sel darah merah ya. Dia punya sumsum tulang merah lah di situ. Kemudian contoh yang sebelah kanan tulang pipa, kalau kamu lihat ini ya. Jadi tulang pipa itu biasanya di buku-buku dibagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang tepi, bagian tepi itu bahasa Latinnya epi. Epi itu artinya tepi. Ya. Bagian tepi yang kayak bonggol itu yang membesar begini gitu kan. Sorry. Nggak gambar di ya intinya inilah yang bagian membesar ini ya Iya. itu disebut epifisis lah, maka epifisisnya ada dua, ada di atas, ada di bawah gitu. Ini proksimal nggak kamu pelajari lah, nggak ini terlalu detail lah. Intinya taunya epifisis itu ada di mana, yang luar atas sama luar yang bawah nih ya. Luar bawah. Ya luar apa kok luar sih apa istilahnya, atas dan bawah, intinya Bonggol. atas dan bawah itu. Iya. Nah di antara epifisis atas dan epifisis bawah ada namanya diafisis. Dari kata di dua artinya dia diapit oleh dua epifisis gitu maksudnya. Disebut Iya. diafisis gitu. Disebut diafisis. Nah, ini struktur apa namanya? Pembagian ini berdasarkan penampakan dari luar gitu, yang kita amati dari luar. Nah, ketika kita potong melintang tulangnya, lihat dalamnya gitu. Ternyata tulang itu secara umum ya ada bagian yang kompak, ada bagian yang spons. Kamu lihat di sini. Ini spongy bone. Yang satu tadi, tulang yang ada rongga-rongganya. Ada yang kompak, yang padat tuh. Yang kalau kamu makan tulang ayam, kamu nggak mungkin habisin bagian ini. Pernah Iya. nggak sih makan tulang ayam? Pernah. Pernah lah. Iya. Yang nomor satu itu aku selalu habis itu, yang tulang sponsnya. Enak sih soalnya. Nah, Iya. ini disitulah dihasilkan sumsum apa namanya sel darah itu kalau dia jadi tulang apa ya, tulang panjang itu juga menghasilkan sel darah termasuk. Di bagian mana? Jawabannya di bagian yang sponsnya itu, bagian tulang Iya. sponsnya. Maka diingat-ingat di bagian tulang spons ini terdapat sumsum tulang merah gitu ya. Saya singkat aja namanya SSTM ya. Karena saya udah tulis tadi di bawah, sumsum tulang merah. Fungsinya sama yang tadi udah kita tulis, tempat sintesis sel darah. Itu selalu di atas sama di bawah juga Iya sama. betul, iya sama. Atas bawah ada. Gitu. Iya. Nah, kemudian bagian penting yang lainnya, ya, bagian penting yang lainnya itu di dalamnya kan ada lubang tuh. Iya. Ada di dalamnya itu kalau kita makan tulang ayam tuh kan ada lubang di dalamnya. Ini dia cuma bilang rongga. Medullary cavity ini rongganya istilahnya. Ada rongganya gitu. Nah, rongga itu ada isinya. Apa isinya ini? Ini isinya. Inilah yang disebut sumsum juga ini. Ini namanya sumsum tulang kuning. Nah, yang tadi merah, yang ini kuning. Bedanya apa? Nah, kalau yang tadi kan tempat pembuatan sel darah. Iya. Ya. Kalau ini ternyata tempat menyimpannya lemak. Jadi isinya lemak itu. Kadang kita makan juga itu ya. Itu lemak di dalamnya. Tempat kan tadi kita bahas salah satu fungsi tulang menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Disimpan di mana? Di bagian rongga. Di rongganya ini tadi, ya. Dalam bentuk namanya sumsum tulang kuning ya. Tempat penyimpanan cadangan makanan ya berupa lemak. Kamu nyatatnya gimana cara? Nyatat apa gimana? Iya, nyatet juga sebagian. Tempat kok salah. Penyimpanan lemak ya, gitulah. Kemudian ya, bagian mana lagi penting untuk kita jadi nggak semua harus kita bahas ya. Kemudian
Yang tadi kita sebut ini dia cuman gambarin ini tulang rawan tadi ini, tulang rawan yang berada di ujung tulang tadi, Mm-mm. yang biru ini, ya. Dia kasih nama khusus articular cartilage di sini. Tapi kalau belajar di SMA nggak sampai sedetail itu, ya. Kamu cuman yang penting kamu tahu di sini dia berupa tulang rawan apa ini di ujung tulang tadi. Di ujung tulang ini untuk melindungi tadi, itu jenis Mm-mm. tulang rawan yang hialin. Elastin kah? Elastin kira-kira bisa nggak? Elastin coba diingat-ingat. Elastis tadi itu Enggak, dua tuh tadi ya. Elastis. Kayaknya nggak mungkin. nggak Elastin mungkin itu ya. nggak mungkin. Oh, Elastin itu kan lembut. Nggak mungkin buat melindungi. Itu kan gampangannya. iya, Kemudian yang hialin. Habis tadi elastin di telinga sama di epiglottis. epiglottis. Hialin. Hialin masih ingat nggak di mana aja tadi? Hialin itu Di di hidung sama sama di saluran pernafasan. pernafasan, betul. Nah, gitu. Maka bukan elastin, bukan hialin yang di ujung tulang. Tapi Yang satunya fibrosa, fibrosa, betul. fibrosa. Ini tulang rawan fibrosa ini di ujung ini. Nah, untuk lindungi ujung tulang biar nggak terjadi gesekan. Terakhir satu bagian penting, ini ada namanya, ini bahasa Indonesia diterjemahkannya ini biasanya cakram epiphysis, ya. Cakram epi, sorry, pakai huruf P itu ya. Epiphysis, ya. Jadi cakram epifisis inilah bagian yang sifatnya dia embrional. Jadi tulang itu bisa memanjang, ya. Jadi kamu masih masa Mm-mm. pertumbuhan ya, Sarah ya. Masih Iya, ada potensi buat tambah tinggi. tinggi. Itu ya betul. Itu terjadi di cakram epifisis ini. Itu tulangnya bertambah Pak. Jadi sel-selnya itu bisa membelah di situ, ya. Atau istilahnya di bagian itulah tulang itu bisa memanjang. Gitu. Kalau Mm-mm. belajar udah belajar jaringan tanaman belum? Udah. Udah ya. Kalau di jaringan tanaman ada namanya jaringan meristem apikal. Mm-mm. Masih ingat ya? Meristem apikal itu yang menyebabkan batang tambah panjang gitu. Dia membelah menyebabkan batang tambah panjang. Kalau di sini namanya cakram epifisis, bagian tulang yang bisa bisa istilahnya memanjang, ya. Itu terletak di mana? Di antara dua tulang spons. Jadi kalau kamu lihat tulang sponsnya itu mengapit cakram epifisis. Jadi tulang sponsnya kan yang di atas tadi ini sama yang bawahnya ini. Iya, ya. Lihat ya gambarnya. Iya, ada. Jadi tulang spons itu di dua tempat. Yang pertama di sini. Kalau ke bawah itu semuanya keras sudah. Di sini udah keras. Nggak mungkin kamu habisin ini. Ya. Sama yang di atas ini. Nah, di antara keduanya itu ada namanya cakram epifisis. Disitulah kamu tulis aja, agak sulit saya nulisin di sini, agak panjang kalimatnya. Cakram epifisis apa tadi fungsinya? Untuk pemanjangan tulang gitu aja. Atau untuk Ya. pertumbuhan tulang itu, pemanjangan tulang atau pertumbuhan tulang. Ya udah, rampung istilah-istilahnya. Kalau pengen lengkap ini ada periosteum ini adalah bagian yang melindungi bagian terluar dari tulang lah gitu. Apa istilahnya? Pembungkus tulang. Jadi periosteum ini bagian pembungkusnya. Tulang juga harus dibungkus karena dia bisa diserang sama bakteri ya atau organisme lain gitu. Maka ada pelindungnya, namanya periosteum ini. Nah, gitu ya. Jadi kayaknya udah lengkap semua. Intinya dari gambar ini Sarla yang saya pengen kamu tangkap bahwasanya semua tulang, baik tulang pipi, tulang pipa maupun tulang panjang itu punya bagian kompak, bagian spons, ya, Mm-mm. ya, bagian tulang kompak atau padat maupun tulang sponsnya gitu. Maka karena dia punya bagian spons, di mana bagian spons punya sumsum tulang, maka dia bisa menghasilkan sel darah. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Kita sekarang masuk di tulang keras, ya. Jadi tulang keras, ya, kemudian
terorganisasi membentuk namanya sistem rangka. Begitu. Sistem rangka sendiri terdiri atas kurang lebih, nanti kita bahas, itu kurang lebih ada 206 tulang totalnya nih. Totalnya tulang itu ada 206 kalau dikumpulin. Nah, kemudian dari 206 tulang itu kemudian kita kelompokkan menjadi 2. Ya. Yang pertama namanya tulang aksial. Tulang aksial ini boleh dibahasa Indonesiakan mungkin, atau lebih bahasa yang agak dekat. Karena ini terjemahan langsung aksial gitu. Ini sumbu tubuh. Tulang yang menyusun sumbu tubuh gitu ya. Tulang yang menyusun sumbu tubuh. Maka mencakup nanti ada tulang tengkorak ya. Ada tulang kepala, dari sini aja, ada tulang tengkorak kepala gitu ya. Kemudian ada tulang wajah. Kedua-duanya ini akan menyusun tulang tengkorak kepala. Jadi mereka terpisah gitu antara tulang kepala dan tulang wajah. Intinya kita sebut tulang kranium atau tulang tengkorak ini. Kemudian yang kedua di bawah itu mencakup istilahnya tulang dada. Ya, nanti kita akan bahas detail satu persatu gitu. Kemudian ada tulang rusuk. Ini tulang iga atau tulang rusuk. Kemudian ada tulang belakang di bagian belakang tubuh kita. Ya, itu kemudian menyusun sangkar rusuk. Istilahnya membentuk sangkar gitu. Ketiganya membentuk sangkar. Ya. Maka gabungan antara tulang tengkorak dengan tulang sangkar rusuk membentuk sumbu tubuh. Ya, atau tulang aksial. Nanti kita lihat itu kurang lebih jumlahnya ada 80 tulang itu totalnya. Sementara jenis tulang yang kedua, kalau yang tadi tulang sumbu tubuh, jadi tulang sumbu tubuh maksudnya dia yang dari kepala lurus ke bawah sampai ekor paling ujung ini. Dari kepala sampai dari kepala kita, ujung kepala sampai dengan ekor, tulang ekor itu namanya tulang sumbu tubuh. Selain tulang itu yang ada di sumbu tubuh, maka itu disebut tulang apendikular atau tulang anggota gerak. Gitu. Jadi tulang apendikular itulah yang berperan untuk pergerakan pada hewan. Ya, kalau hewan kan, kalau kita kan tangan memang nggak dipakai buat berlari atau berjalan, tapi kalau pada hewan-hewan lain ya dipakai buat lari atau jalan. Ya. Maka maksudnya tulang apendikular ini mencakup tulang yang ada di tangan maupun tulang yang ada di kaki gitu. Gitu. Maka mencakup juga di sini adalah gelang bahu, ya. Ada gelang bahu. Kemudian ada tulang tungkai atas. Ini mencakup, nanti kita detail-detail, kayak ini cuma gambaran besar aja. Kemudian ada gelang tulang tungkai atas kan berpegang di gelang bahunya ini. Kemudian ada gelang panggul di bawah, ya. Itu tempat melekatnya tulang tungkai bawah, mulai dari dari tulang paha sampai dengan jari-jari kaki. Itu. Maka keempat-empatnya, gelang bahu, tulang tungkai atas, gelang panggul, dan tulang tungkai bawah itu menyusun tulang-tulang apendikular. Artinya kurang lebih jumlahnya ada 126. Ini. Nanti kita akan lihat rinci-rinciannya. Gitu. Nah, maka semua tulang ada 206, 80 itu merupakan bagian dari sumbu tubuh, ya. 126 sisanya merupakan bagian dari tulang anggota gerak istilahnya, atau tulang apendikular. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Kita mulai dengan tulang aksial atau tulang sumbu tubuh. Nah, kita mulai dari atas, ya. Kita mulai dari atas. Pertama adalah tulang tengkorak gitu. Jadi tulang tengkorak itu kalau dihitung, ya, atau istilahnya tulang kranium, bahasa Latinnya tulang kranium. Itu mencakup tulang kepala dan tulang wajah. Tulang kepala itu kurang lebih jumlahnya ada 8 tulang. Tulang wajah itu ada 14. Ya. Jadi ini tulang kepala, ini tulang wajah lebih banyak jumlahnya. Maksudnya apa?
tulang yang menyusun kepala itu sebenarnya ada 8 dan terpisah-pisah, Sarla. Enggak satu kesatuan itu. Oh, jadi nggak nyatu gitu ya langsung. Enggak, iya. Nanti kita akan bahas tulang-tulang itu nanti dihubungkan yang namanya sendi. Kan tadi kita bahas tuh sistem gerak tersusun atas 3, ada tulang, ada otot, ada sendi gitu. Iya. Nah, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh sendi. Nah, 8 tulang kepala nanti dihubungkan oleh sendi-sendi namanya. Gitu. Bahkan tulang yang menyusun wajah kita ya itu ada lebih banyak lagi tuh. Ada 14 totalnya. Ya. Maka di tulang kranium itu kurang lebih ada 22 tulang ini rinciannya. Ya. Kemudian, tapi kita nggak terlalu detail apa aja tuh, ada namanya tulang ubun-ubun, ada namanya tulang apa tuh, macam-macam di sana Pelipis. namanya, ya tulang pelipis dan yang lainnya, ya. Ini gambaran besarnya aja. Kemudian yang kedua itu ada namanya tulang dada. Ya. Tulang dada itu sebenarnya ada 3 bagian tapi menyatu. Ini tulang dada nih, tulang dada nih. Maka kita hitungnya itu cuma 1 jumlahnya tulang dada manusia. Ya, tulang dada ada 1. Kemudian tulang aksial yang ketiga kan tadi yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang dada, yang ketiga tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri ya disebut juga tulang iga kalau biasa makan di makan makan di restoran apa di mana ada istilah sop iga, makanya kita makan Iya, tuh iya. bukan tulangnya sih, otot-otot yang ada di antara tulangnya tuh ya. Nanti belajar di sistem pernafasan itu detailnya. Nah, pertama ada jadi tulang rusuk itu ada 3 macam. Ada 3 macam, ada tulang rusuk sejati, ada palsu dong. Ya. Terus ada yang agak beda lagi namanya tulang rusuk melayang. Jadi kenapa disebut tulang rusuk sejati? Jadi bayangin tuh kamu bisa kita pakai badan kita sendiri itu. Jadi tulang rusuk ini kalau kamu lihat ini dia kan melengkung dari arah ke depan tubuh kita kan nempel di tulang dada tuh. Iya. Bisa dibayangin ya. Nanti kemudian dari tulang dada dia melengkung ke belakang, kemudian ketemu dengan tulang belakang. Bisa bayangin ya. Bisa. Maka tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang kedua ujungnya itu melekat di tulang lain. Ada yang melekat di tulang dada di bagian depan dan melekat di bagian melekat di tulang belakang di bagian belakangnya gitu. Jadi melekat di dua-duanya. Beda dengan palsu. Kenapa disebut palsu? Karena dia hanya melekat di salah satu bagian. Dia nggak melekat di tulang mana namanya? Dia apa namanya? Dia hanya melekat di tulang belakang, tidak melekat di tulang dada gitu. Makanya dia palsu gitu. Maka diurut di sini ya. Tulang rusuk sejati artinya kenapa? Dia melekat di tulang apa ya? Tulang belakang di bagian belakang ya. Kemudian dia melekat di tulang dada di bagian depan. Jumlahnya kurang lebih ada 7 pasang. Ingat-ingat 7 pasang. 7 pasang artinya berapa jumlahnya? Kan kiri kanan ya, tulang rusuk kita nih. 14. 14 ya, totalnya ada 14 tuh. Kemudian tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu tadi saya bilang di belakang menempel dengan tulang belakang. Di depan dia melekat di depan ya. Iya, dia melekat di tulang rusuk di atasnya. Pak bisa paham nggak? Jadi kalau yang 7 pasang yang pertama tadi ini kan udah ada hitungannya nih. Saya lihat ini ada angkanya. Kelihatan nggak gambarnya nih? Iya, kelihatan. Ini ada gambarnya 7 yang pertama ini. Ini 7 tulang rusuk sejati itu semua ujungnya melekat di tulang dada. Tapi yang ke-8 dan 9 serta 10, ini kalau kamu lihat ini gambarnya 7, 8, 9, 10. Ini melekat di tulang rusuk yang persis di atasnya dia. Maka tulang rusuk 8 melekat di tulang rusuk 7 di bagian depan. Tulang rusuk 9 melekat ujungnya di bagian depan di tulang rusuk berapa? 8 gitu ya. 10 di 9 gitu seterusnya.
Maka Iya. disebut tulang rusuk palsu. Ya. Maka di sini tulang belakang dan tulang rusuk atas, TRA saya singkat aja ya. Mm-mm. Jumlahnya berapa? Berurut 7, 3 pasang yang ini. Maka udah 10 nih. Ya. 7, 3. Terus yang terakhir tulang rusuk melayang. Sesuai namanya. Maka kenapa? Di bagian belakang benar dia juga melekat di tulang belakang. Tapi yang ujungnya melayang. Nggak melekat di siapa-siapa. Nggak melekat di tulang dada. Nggak juga melekat di tulang rusuk atasnya. Gitu. Maka disebut melayang. Berapa jumlahnya? 2 pasang. Maka berurut 2. 7, 3, 2 cara menghafalnya. Ya. 7 tambah 3 kan 10 pertama. Ditambah 2 itu lebih kecil angkanya. 7, 3, 2. Jadi mudah kita hafalin. Totalnya ada berapa totalnya artinya tulang rusuk? Ada 12. 12 12 pasang. pasang. Berapa artinya 12 pasang tuh? 24. 24. Ada 24 ya. Nah, sekarang yang terakhir nih, tulang belakang. Kita agak-agak detail ya, yang belakang nih. Jadi tadi udah kita cerita tuh tulang rusuk ternyata menempel di tulang belakang gitu. Nah, kalau cerita tulang belakang disebut juga vertebrae, ya. Makanya hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Vertebrae itu nama ilmiahnya. Nah, maka dia ada 5, terbagi 5, ya. Ada namanya vertebrae cervicalis. Itu tulang leher. Jadi tulang leher itu masuk tulang belakang hitungannya. Yang atas ini tulang cervicalis itu leher, ya. Halo, salah kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, kedengeran ya. Pertama adalah tulang leher, ya. Yang kedua berurut-urut aja dulu kita sebutkan namanya. Habis tulang leher, tulang apa namanya nih? Kalau bahasa Indonesia kira-kira. Habis leher apa di bawahnya? Punggung, ya. Ini tulang punggung Punggung. bahasa Indonesia ya. Ini tulang punggung. Habis punggung apa? Di bawah-bawah tuh. Apa yang sering pegel sih itu? Ekor. Ekor. Bukan Ya, ya? belum ekor. Ini masih di bawah nih, lumbalis ini loh. Ini apa ini yang agak-agak bawah ini nih. Ini nih. Iya, apa? Pinggang. Betul, pinggang. Habis punggung, Bukan. pinggang. Ya, pinggang. Betul, pinggang. Nah, ini pinggang nih. Ya. Maka ini 3 yang pertama kita tuliskan dulu ini ya. Yang pertama ini kurang lebih jumlahnya ada 7 ya. Leher kita punya, makanya di sini dia tulis ini C7. C1, C2 sampai C7 ini maksudnya nih kalau gambar ini. Ya, ini tulang cervicalis ini jumlahnya ada, saya tulis di atasnya aja 7. Kemudian yang kedua tulang vertebra dorsalis. Ini kurang lebih jumlahnya lebih banyak, ini 12. Ya, kemudian menyusul tulang lumbalis ini lebih sedikit ya. Tulang pinggang jumlahnya cuma 5. Kemudian yang ke apa namanya? Yang keempat, kan 5 saya sebutkan tadi namanya sakrum. Tulang sakrum ya atau vertebrae sakrum. Ini jarang mungkin kamu dengar, ini Ya. padanannya istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan ini tulang kelangkang. Bukan selangka, ini agak beda bahasa Indonesianya. Ini kalau di bahasa Indonesia kan tulang kelangkang. Kemudian yang terakhir, ini yang kamu sebut tadi, tulang ekor. Maka tulang belakang ada 5 penyusunnya. Ya. Tulang kelangkang sendiri, ya kurang lebih itu jumlahnya ada 5, sama persis dengan tulang pinggang tadi. Ada 5 tulang yang menyatu di situ. Maka ditulis itu S1 sampai S5. Sementara tulang ekor sendiri jumlahnya lebih sedikit atau paling sedikit dari semuanya cuma 4. Ada 4 tulang di situ yang menyatu gitu ya. Maka kurang lebih kalau ditambah-tambah semuanya, tulang belakang berapa tuh? Dari 7, 12, 5, 5, 5, 4. 24.
Enggak, 24 ditambah. Berapa tuh tulang belakang? Tulang belakang berarti ada 33. 3, betul. Ada. Betul. Maka kalau ditambah ya, tulang aksial keseluruhan. Jadi tulang aksial diingat mencakup 4, yang saya hijauin semuanya itu. Tulang tengkorak 22 ya, sebelah kanan kemudian tengkorak 22 ditambah tulang dada 1, berapa jadinya? 23. 23. Ditambah tulang rusuk 24, berapa jadinya? 47. 47 ditambah 33 tulang belakang. 47 tambah 33 berapa? 80. 80. 80. Betul. Nah, dapat hitungannya ya. Tulang sumbu tubuh ada 80 tulang. Ya, ada 80 tulang. Jadi, kamu bisa paham maksudnya tulang aksial, tulang sumbu tubuh? Paham. Ya, ujungnya itu tulang kepala, ujung yang bawah itu tulang tulang ekor ya. Ya. Nah, tulang aksial kita tinggalin, kita sekarang ke tulang anggota gerak atau tulang apendikular. Kalau tulang anggota gerak tadi ada 4 ya, ada 4 bagian kalau kamu lihat, tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk sama tulang belakang, maka nggak kalah tulang apendikular juga ada 4 bagian. Ada gelang bahu nanti tempat menempelnya tulang tungkai atas atau tulang anggota gerak atas, mencakup tangan ke bawah maksudnya. Kemudian gelang panggul tempat menempelnya tulang tungkai bawah. Maka di sini kita mulai dengan yang tangan dulu ya. Pertama adalah gelang bahu terdiri atas 2, ada klavikula, ada scapula. Klavikula yang ini, yang selangka ya? Belikat. Belik, Selangka. Belikat bukan? Bukan ya? belikat ya? Selangka. Selangka sih namanya istilahnya. Bahasa Indonesianya apa? Iya, selangka. Selangka ya? Mm-mm. Selangka yang pipa apa pipih kalau kamu lihat? Pipi. Enggak. Enggak pipi. Jadi antara pipa dan pipih, gimana ya? Memang kan kelihatannya agak pipih gitu. Tapi dia kalau Iya. bentuknya agak bulat, pipi itu kan Pipa berat. kayak pisau gitu kan. Ini kan lebih ke arah bulat Iya. panjang gitu kan, bulat panjang. Maka hitungannya dia lebih ke pipa atau panjang. Beda dengan Mm-mm. tulang scapula, scapula yang agak lebar ini, yang Nah, itu baru kelihatan. pipih ya? Kalau ini pipih baru, dia tipis kan. Nah Iya. ini tulang belikat. Kedua-duanya membentuk namanya gelang bahu, begitu kan. Tulang selaka kalau kamu lihat jumlahnya berapa artinya? 2. Kiri kanan 2. kanan 1, kiri 1, 2 ya. Saya agak detail sampai jumlah Sarla. Kemudian yang kedua scapula juga sama. Kiri 2 kanan juga. 1, 2 juga kan. Kemudian tulang tungkai atas mencakup pertama adalah tulang humerus. Tulang humerus itu artinya tulang lengan atas bahasa Indonesianya. Maka yang ini lengan atas ya. Ini lengan atas. Kemudian ada namanya tulang radius dan tulang ulna. Tulang radius itu tulang pengumpil yang depan. Jadi yang depan itu maksudnya yang kalau kita arahin tangan kita ke arah depan, maksudnya yang jari menghadap ibu jari itu. Yang kan ibu jari kalau dia anuin ke arah depan gini, maka yang Ya. selurus dengan dia itulah yang disebut tulang radius atau tulang pengumpil. Maka yang ini ya, tulang radiusnya. Nah, ibu jarinya yang ini maksudnya. Ini istilah radius ulna sering kita pakai nanti ini istilah ini. Tulang pengumpil dan tulang hasta.
Tulang hasta artinya yang belakang. Yang belakang ini maksudnya. Kemudian habis itu ada tulang karpal ya. Karpal itu habis di bawah tulang apa namanya? Tulang radius ulna ini apa tulang apa namanya nih? Pergelangan tangan. Namanya karpal. Ini. Ini tulang pergelangan tangan. Saya tulisnya pergelangan aja. Kemudian habis itu karpal temannya metakarpal di bawahnya. Kira-kira tulang apa tuh? Palanges itu jari. Maka karpal kira-kira apa? Antara pergelangan dan jari ada apa? Tulang apa tuh? Telapak. Betul, tulang Bukan ya. betul. Iya. Tulang Telapak. telapak tangan. Telapak tangan namanya metakarpal. Saya tulisnya telapak aja, meskipun ada nanti telapak kaki namanya beda, namanya Oh metatarsal iya. lawannya. Maka kita tulis saja jumlahnya, lengan atas humerus jumlahnya ada sepasang, berapa? 2 ya? Sepasang, ya, Ya, 2. sepasang. Pengumpil juga 2. Tulang ulna juga 2 tuh. Tulang karpal atau tulang pergelangan ini banyak ternyata. Jadi tulang yang menyusun apa itu pergelangan tangan itu banyak banget. Itu nanti kita belajar ada namanya sendi-sendi yang menghubungkan mereka, itu ya. Jumlahnya berapa? 16. Tulangnya kecil-kecil. Totalnya kalau dihitung satu-satu tuh ada 16. Kemudian tulang telapak tangan jumlahnya ada 10. Sementara tulang jari saya kira banyak banget ya kalau ini. Kurang lebih ada 28 jumlahnya. Gitu ya. Maka tulang tungkai atas, ini kalau dijumlahin, ya nanti kamu hitung ulang kalau ini. Ini ada 60 total jumlahnya. Sementara yang gelang bahu tadi totalnya ada 4 ya. 2 selangkah, 2 belikat. Iya. Nah, kita berpindah ke tulang yang bawah tuh. Pertama gelang panggul ya. Gelang panggul ya apa tuh? Gelang panggul ya, mencakup ada 3 tulang ternyata. Beda dengan gelang bahu tadi ada dua macam toh ya. Kalau gelang panggul ada 3. Pertama adalah ada namanya tulang ilium. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ilium itu dari dekat dengan kata ileum. Ileum itu belajar di sistem pencernaan itu usus. Makanya disebut tulang usus. Ini tulang, bahasa Indonesia tulang usus. Kemudian ada namanya ischium. Ya, ada namanya ischium. Ischium itu tulang duduk. Dipakai buat kita duduk dengan karena adanya tulang ini, bisa duduk karena ada tulang ini. Kemudian terakhir pubis ini tulang kemaluan ya, melindungi organ kemaluan baik laki-laki dan perempuan. Pubis itu tulang kemaluan. Di sebelah kanan itu udah ada gambarnya. Ya. Ini saya kira jelas di pembahasannya tentang ini ya, yang gambar ini. Cuman di sebelah kanan udah saya kasih gambar, ini ada ischium di sini. Yang besar, paling besar itu. Kemudian ada tulang apa tuh? Tulang duduk. Duduk. Ini yang agak ini kita akan duduk di bagian bawah sini. Ya. Tulang duduk, kemudian ada tulang kemaluan. Ya, tulang kemaluan melindungi kemaluan. Ini tulang inilah kurang lebih ya. Iya. Intinya di situ ada 3 macam tulang ya. Ada 3 macam tulang. Di mana ini biasanya dihitung 1, Sarla. Jadi yang sebelah apa namanya? Karena mereka menyatu antara tulang ilium, ischium dan tulang pubis, mereka menyatu, maka ini dihitung 1. Ini 1. Yang sebelah kanan juga 1. Bisa paham maksudnya? Paham. Jadi ilium, ischium dan pubis itu karena mereka melekat satu sama lain ya. Maka mereka dihitung 1, maka gelang panggul itu dihitungnya 2, kiri kanan gitu. Oh iya ya. Dihitungnya 2.
Kemudian kita ke bawah tuh, ya. Tulang tungkai bawah mencakup di situ ada tulang paha, femur ini tulang paha. Ya, kemudian sedikit beda dengan tulang tungkai atas, ya. Kalau tulang tungkai atas kan habis lengan atas ada lengan bawah, nggak ada nggak ada pemisahnya gitu. Adapun kalau ini antara yang atas dengan bawah ada pemisahnya. Ada namanya tulang patella, tulang tempurung lutut. Sorry ini kok double di sini ya. Patella ini tulang tempurung lutut. Yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada istilah tibia fibula. Kalau tadi di lengan atas radius itu berpasangan dengan ulna, pengumpil berpasangan dengan hasta. Kalau di bawah tibia itu berpasangan dengan fibula. Tulang betis dan tulang kering gitu ya. Ada istilah tulang betis dan tulang kering. Kira-kira yang depan itu tulang kering apa tulang betis? Yang depan kok tulang kering. Iya, Enggak ya, karena betis. betis kan di belakang ya. Iya betul. Iya. Maka ya betul. Maka tulang kering di depan nih atau tulang tibia istilahnya. Jadi kita dahulukan yang di depan. Tulang kering yang agak besar gambarnya nih tulangnya. Fibula itu tulang betis yang agak lebih kecil tulangnya. Nah gini. Nah udah ketemu tuh. Habis itu kalau tadi di tulang tungkai atas ada namanya karpal metakarpal yang sebelah kanan. Iya. Pergelangan dengan telapaknya disebut karpal metakarpal. Kalau yang kaki disebut tarsal dan metatarsal. Gitu. Maka tarsal itu pergelangan kaki. Saya tulisnya pergelangan aja. Maka metatarsal apa? Metatarsal artinya tulang apa? Salah? Telapak kaki. Telapak kaki. Oke, saya tulisnya telapak aja. Maka namanya agak beda tapi agak-agak mirip penyebutannya ya. Kecuali yang jari baik jari tangan maupun jari kaki semuanya sama, nggak ada pengecualian namanya phalanges gitu. Sama aja kalau yang jari kaki maupun jari tangan. Nah, kemudian terakhir untuk jumlahnya aja ya, untuk kita tulis agak lengkap. Femur, paha saya kira sepasang kiri kanan artinya 2 ya. Lutut juga 2. 2. Ini semuanya 2-2 nih. Iya. Ya. Kecuali yang pergelangan. Kalau tadi pergelangan tangan ada 16 banyak gitu. Ini juga banyak tapi lebih sedikit, kurang 2 gitu. Kalau tadi 16 ini 14. Lebih sedikit yang kaki ternyata. Begitu juga dengan telapak kaki. Kalau tadi telapak tangan 10, ternyata telapak kaki nggak mau kalah sama jumlahnya 10 ya. Jadi yang berbeda hanya pergelangannya tadi. Kalau yang sebelah 16 ini 14. Sekarang ini sama. Phalangesnya gimana? Sama juga jumlahnya. 28. 28. Nah itu. Maka kalau ditambahin tulang tungkai bawah berapa tuh? Coba ya. Kalau yang tadi yang tungkai atas 60 ya. Berarti Ini kan 2 kali 1, 2, 3, 4. 2 kali 4, 8 sampai sini ya. 8 tambah iya, 14. 8 tambah 14 berapa? 32 ya? 22. 22. 22. 22 tambah 10, 32. 32 ditambah 28. 28. Berapa? 60. 60 juga 60 enggak juga. sama ya. Kok bisa sama tuh? Padahal tadi ada tulang ininya dia. Ada tulang apa? Ada tulang tempurung lututnya kan? Yang Iya. nambahin kan? Oh, ternyata meskipun ada tempurung lutut ditambahin, metatarsalnya tadi tarsalnya Ini tadi kan dikurangin. 14 ya. Iya, Makanya makanya sama jumlahnya jadinya kan. sama. Maka total tulang apendikular itu ada 60 tambah 60, 120, 120. 126. 126. Angkanya 126. Yang sebelumnya berapa tadi?
tulang sumbu tubuh ada berapa? 80. 80 persis. Ini tambah 126, maka jumlah tulang kita ya itu ada 200 berapa tuh? 206 tulang. Banyak banget ya. Iya, banyak. Oke, ini tadi udah. Ini sama aja yang tadi. Nah, sekarang coba kita ini review evaluasi yang tadi kita pelajari, kita ingat-ingat. Rongga dada ya dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung disebut tulang apa? Tulang rusuk sejati. Betul. Masih ingat ya? Iya. Kamu kayaknya udah siap UTBK ini, Sarah. Nah, ini keluar di tahun kemarin nih, Sarah. Tulang aksial, gampang banget pertanyaannya. Jadi yang penting udah pernah baca-baca lah gitu ya. Berikut adalah jenis tulang aksial pada manusia. Ada yang kamu ingat-ingat nggak? Bilang ini di aksial mana? Atas kan? Tulang apa namanya tadi? Apa Iya, lawannya aksial? Apendikular. apendikular. Ah, Berarti apendikular. tibia. Bukan ya? Coba diingat-ingat. Ada yang kamu yakin apendikular dari 5 pilihan? Ada tulang anggota gerak yang kamu ingat? Biar kita coret. Ingat tapi nggak lupa nama itunya. Ya begitu memang. Ujian tuh nggak bisa kalau mudah. Pertama ada namanya Iya. tadi radius ulna. Radius ulna itu berpasangan tuh. Radius ulna tuh berpasangan Oh di iya iya. di Iya. tangan atas dan di apa tuh? Apa itu? Pengumpil dan hasta. Mm. Ini kalau bahasa Indonesia kan ini pengumpil. Ya nantilah ya. Kamu mungkin ada waktu buat belajar lagi. Ini pengumpil. Radius lawan temennya ulna, hasta. Yang tibia fibula, ini tulang apa kira-kira nih? Tibia fibula. Kalau tadi saya bilang tibia fibula. Kalau yang atas Uh, radius ulna, tulang yang daerah bawah, ya apa? tungkai bawah. Iya, kalau di lengan kita namanya pengumpil dan hasta. Lutut. Enggak itu. Tulang Di kering. betul. Nah, udah ingat-ingat nih tibia fibula. Ini kering, fibula betis. Nah, Ya. humerus ini apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Itu apa yang di tangan? Ya betul, lengan atas ini. Tangan atas, iya. Nah, tinggal 2 nih Sarla. Masih ada bayangan nggak? Kamu Karpal. Ingatnya karpal. karpal kenapa? Itu Karpal bagian karpal pergelangan. iya, karpal metakarpal. Betul. Iya. Pergelangan ya. Maka jawabannya sternum. Sternum. Sternum ini dada. Dada masuk aksial benar ya? Iya, masuk. Oh, ini udah rampung yang tulang ya, tinggal persendian ini saya lihat nih. Gimana kita masih lanjut? Apa gimana, Salah? Bebas sih, Kak. Bebas ya. Kita sampai azan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini jam berapa sih? Oh, hampir azan 6. sih. Hampir azan sih ya. Nggak apa-apa kita ini aja. Nanti kita lanjutkan lah Iya. di pertemuan selanjutnya kalau memang belum rampung nanti. Iya. Nah, sekarang kita ke persendian ringkas. Di sekolah udah sampai mana? Nggak ingat? Di sekolah udah bahas bagian sampai tulang-tulang tadi kamu udah dikasih slide-nya sama Udah guru? sih. Udah ya? Udah. Nah, persendian sekarang.
Jadi setelah bahas tulang, tulang itu jumlahnya tadi udah kita cerita ada 206 tuh. Iya. Tidak mungkin tulang itu bisa langsung nempel satu sama lain tanpa ada yang menghubungkan. Nah, gitu kan. Mm-mm. Maka yang menghubungkan tulang satu yang jumlahnya 206 itu tadi namanya sendi, persendian. Maka persendian, saya juga belum tahu detailnya kenapa bisa jumlah sendi itu jauh lebih banyak daripada jumlah tulang gitu ya. Cuman meskipun belum ada sih jurnal apa namanya, penelitian yang lebih lebih pasti berapa jumlah sendi, tapi beberapa penelitian juga menyebutkan jumlah sendi itu ada kurang lebih 360. Jadi diingat aja jumlah apa tuh 360 derajat ya. Eee, Mm-mm. totalnya kurang lebih ada 360 tuh sendi. Kalau tulang tadi 206, ini 360. Nah, sendi sendiri itu dikelompokkan berdasarkan 2 hal, ya. Yang Iya. pertama adalah pengelompokan. Jadi ada 2 macam cara mengelompokkannya. Cara pertama adalah berdasarkan, besarnya gerakan yang dihasilkan, ya. Maka sendi ada 3, ada namanya sinartrosis. Jenis sendi ini itu tidak ada gerakan sama sekali. Jadi dia menghubungkan 2 tulang. Ketika dia menghubungkan 2 tulang ini, kedua tulang itu tidak mungkin ada gerakannya, dia hasilkan. Gitu. Ambillah contoh gampangnya, tadi kita sebutkan ada 8 tulang yang menyusun tulang kepala, gitu kan. Nah, tulang yang menyusun kepala kita itu nggak ada gerakan sama sekali. Maka dia masuk sinartrosis namanya. Dia masuk tipe sinartrosis di sini. Kemudian ada namanya amfiartrosis. Ya. Amfiartrosis, kalau yang sinartrosis tadi tidak ada gerakan sama sekali, amfiartrosis ada gerakan tapi sedikit, gerakannya terbatas. Ya, Mm-mm. contohnya apa? Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang belakang yang satu dengan yang lain. Tadi ada kurang lebih 33 tulang belakang, ya. Itu kita kita bisa apa tuh ya? Kita bisa apa ya, ruku apa mungkin apa sujud apa dan seterusnya itu, Mm-mm. tapi gerakannya nggak mungkin terlalu besar gitu ya. Kecil lah itunya. Kita bisa bengkokin punggung maksudnya tapi tidak terlalu bisa juga. Maksudnya kita bisa sampai apa menekuk sampai kita jadi bulat kayak apa tuh. Mm-mm. Kurang lebih gerakannya terbatas lah kurang lebih maksudnya gitu. Istilahnya Iya. amfiartrosis. Terakhir dia kelompok yang ketiga adalah dari kata di artinya 2 ya. Diartrosis itu gerakannya paling luas, nanti ada 5 atau 6 macam. Contohnya kalau di sini saya ambil paling mudah kita ingat itu gelang bahu. Maka gelang bahu itu kita kita apa namanya? Kita gerakin bisa ke hampir semua bagian gitu. Maka gerakannya luas. Beda dengan tulang punggung tadi yang menyusun tulang belakang kita, itu gerakannya terbatas. Terbatas. Kita lanjutin minggu depan nggak apa-apa ya, Sarla ya? Iya, nggak apa-apa. Di tempat saya udah manggil buat sholat di sini. Iya. Ya. Ya Ya saya udah. kira itu aja Makasih, ya Kak. untuk saya kira itu aja ya untuk hari ini, yang lebih Iya. dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya.